Hey yo, what's up gengs? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari teman-teman ada yang kurang tahu dengan suaraku, karena memang baru nongol sih ya. Perkenalkan, nama aku Riana Enjang, bergabung ke KSWI pada tahun 2018. Open relationship, apaan tuh? Bagi yang pernah menjalani hubungan asmara, relationship yang baik seperti apa itu pasti udah tahu. Berbeda ya dengan open relationship. Open relationship itu hubungan romantis, seperti jalan bareng, kencan, pernikahan, baik dengan lawan jenis maupun sejenis. Cowok bisa tertarik dengan cowok, cewek bisa suka sama cewek, atau melakukan hubungan seksual dengan orang-orang di luar hubungan tersebut. Hal ini berlawanan dengan close relationship, yang hanya setia pada satu pasangan. Open relationship itu syaratnya mudah, cukup aku dan kamu mau. Nah, ketika sepakat sama-sama mau, terjadilah boom, hubungan sosial yang tidak sehat. Itu artinya tidak ada batasan untuk menentukan hubungan dengan siapa dia berhubungan romantis tadi. Cewek dengan cewek, cowok dengan cowok, atau cewek dengan cewek. Yang terakhir itu normal. Hah, mbak, kok bisa? Open relationship berbahaya. Aku punya 4 alasan kenapa open relationship berbahaya. Yang pertama, membuka peluang hubungan semua jenis gender. Masih mending ya, kita sebagai cewek bisa waspada sama cowok yang ngeliatin kita dengan tatapan gak enak. Lah beda cerita kalau cewek suka sama cewek. Mau naruh waspada gimana? Gak tahu kan kalau dia lesbi. Yang kedua, tidak ada larangan untuk berhubungan dengan sejenis atau lawan jenis. Hilangnya batasan ini membuat naluri waspada lenyap. Yang ketiga, penyimpangan bisa terjadi ketika 2 orang atau lebih memiliki hubungan yang tidak sehat. Bisa terjadi penyimpangan. Contoh kaum Lut yang diazab oleh Allah Ta'ala karena penyimpangan seks. Nabi Lut sendiri dimention oleh Allah dalam Al-Quran sebanyak 27 kali dan kaum Lut dimention 10 kali. Nabi Lut adalah orang yang beriman kepada Nabi Ibrahim. Nabi Lut diutus ke sebuah tempat yang dulunya bernama Sodom di Yordania. Al-Quran mengatakan kaum Lut melampaui batas. Sebab kaum Lut paling keji. Mereka melakukan hal tidak senonoh di jalan dan akhlakles. Allah Ta'ala berfirman, kaum Lut telah mendustakan peringatan itu. Sesungguhnya kami mengirimkan kepada mereka badai yang membawa batu-batu yang menimpa mereka, kecuali keluarga Lut. Kami selamatkan mereka sebelum fajar menyingsing, sebagai nikmat dari kami. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Dan sungguh, dia Lut telah memperingatkan mereka yang mendustakan peringatanku. Quran Surat Al-Qamar ayat 33-36. Yang keempat, kebiasaan bersama ini membuat tidak ada batasan. Hal-hal kecil seperti batasan aurat yang seharusnya tidak terlihat oleh teman sejenis maupun lawan jenis. Contoh nih, biasanya anak kos menyepelekan dengan aurat sendiri, baik cewek maupun cowok. Tidak sedikit cewek atau cowok kalau di kos seringnya cuma pakai celana pendek, baju ketat. Ternyata ini yang memicu untuk saling suka, cewek sama cewek, cowok dengan cowok. Kemarin aku iseng-iseng main IG dan nemu tulisan yang mengemukakan tentang seksual consent, seks dengan asas mau dan setuju. Parah sih, parah.
Gua kegoncang jiwa dan raga. Terus lagi nih, di Taiwan mencetuskan seragam sekolah netral gender. Laki-laki pakai rok. Nggak habis pikir gua. Ini manusia-manusia di bumi dapat konsep dari mana? Laki-laki boleh pakai rok. Tepuk jidat gua. Elus dada. Heran betul. Jangan dikira ya, gengs. Kemaksiatan yang sekecil remahan rengginang nggak bikin makin belandang ke arah yang nggak benar. Justru yang sedikit ini lama-kelamaan jadi bukit. Yuk flashback Taiwan jauh sebelum terjadi kesetaraan gender. Pada tahun 83, novel queer pertama Crystal Boys terkenal sebagai karya sastra yang terorganisir baik tentang sejarah gay. Tahun 90, grup lesbian pertama Between Us didirikan. Tahun 96, seorang penulis Taiwan, Yu Yusheng dan pasangannya Amerika Gray Harriman mengadakan pernikahan publik sesama jenis di Taiwan. Pada tahun 98, Asosiasi Hotline Taiwan Tongzi, sebuah organisasi LGBTQ yang terdaftar secara resmi didirikan. Tahun 2002, aktivis hak-hak gay Taiwan diundang oleh Presiden Republik Cina Taiwan Shen Yu-bian di kantor kepresidenan. Tahun 2003, Wakil Presiden dan Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Pemerintah Annette Lu Hyun menyusun Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang mencakup sebuah artikel tentang pernikahan sesama jenis dan hak adopsi untuk pasangan sesama jenis. Tahun 2004, pawai kebanggaan kedua didanai oleh kelompok masyarakat. Tahun 2005, RUU pernikahan sesama jenis diajukan oleh Yu Bing Kim yang merupakan anggota parlemen di Partai Progresif Demokratik, namun ditolak. Tahun 2006, ada pernikahan publik kedua antara aktivis hak gay Nelson Chen dengan pasangan Cao Jiwei. Tahun 2010, pasangan gay ketiga mengadakan pernikahan publik. 2012, pasangan lesbian pertama mengadakan pernikahan publik dengan restu dari para biksu. 2013, ada jajak pendapat tentang undang-undang pernikahan sesama jenis. Hasilnya menunjukkan bahwa lebih dari separuh orang dalam survei mendukung pernikahan sesama jenis. Tahun 2016, pernikahan sesama jenis sedang dalam proses dilegalkan. Begitu hal ini diumumkan, banyak orang, terutama dari kelompok Katolik, dengan menaruh yang signifikan, memprotes dan berbicara menentang proses tersebut di depan legislatif Yuan. Aksi-aksi seperti ini terus berlanjut sampai tahun 2019, tepatnya 17 Mei. Pernikahan sesama jenis disahkan di Taiwan dan berlaku efektif sejak 24 Mei 2019, termasuk hak-hak di berbagai bidang seperti pajak, asuransi, dan hak asuh anak. Open relationship telah dikenal sejak tahun 1970-an dan menentang konsep hubungan monogami atau memiliki pasangan satu sampai akhir hayat. Open relationship membuka penyimpangan seksual lainnya. Swinging adalah salah satu bentuk hubungan terbuka di mana pasangan dalam satu hubungan berkomitmen melakukan aktivitas seksual dengan orang lain pada waktu yang sama. Polyamory adalah praktik keinginan atau penerimaan memiliki lebih dari satu hubungan intim pada satu waktu dengan sepengetahuan dan persetujuan semua orang yang terlibat. Meskipun hubungan terbuka,
terkadang digunakan sebagai sinonim. Untuk hubungan poliamori, istilah tidak sama. Kata terbuka dalam hubungan terbuka mengacu pada aspek seksual dari suatu hubungan, sedangkan poliamori mengacu pada ikatan yang memungkinkan terbentuk bersifat seksual atau sebaliknya sebagai hubungan jangka panjang. Dan yang terakhir, sexual consent, sebuah hubungan dengan azas saling setuju dan saling mau. Bagaimana Islam memandang penyimpangan-penyimpangan sosial? Dalam sistem Islam, nggak ada sejarahnya tuh. Sebuah negara nggak akan jadi negara sengklek yang laki-laki boleh pakai rok macan tadi. Sebelum terjadinya seperti itu, novelnya baru datang atau baru tercipta dengan sakofah-sakofah di luar Islam dan dibakar habis-habisan oleh pemimpin sistem Islam. Nyaris nggak ada kesempatan buat maksiat kala itu, karena dalam pergaulan Islam hubungan sosial terjaga sangat sehat, mulai dari sesama jenis hingga lawan jenis saling menghormati, karena cewek menyadari posisinya, cowok pun tahu tugasnya, sehingga tidak ada yang namanya penyimpangan sosial. Alhasil, generasi terjaga dari kemaksiatan hingga anak cucunya. Kita harus ngapain sebagai generasi muda, terutama kita muslimah, calon pendidik generasi yang lahir dari rahim kita? Kita harus waspada untuk menyelesaikan masalah interaksi sosial. Maka seharusnya kita sebagai pemuda lebih jeli dalam meraba penyimpangan-penyimpangan sosial yang ada, terutama dari diri kita dulu, baru kemudian ke teman-teman kita. Circle pertemanan yang sehat sudah ada di KSWI. Bergabung ke KSWI termasuk langkah awal menyelamatkan diri dari circle sosial yang menyimpang. Sesuai dengan jargon KSWI, remaja peduli memberi solusi. BTW, sebelum mengakhiri sharing kita hari ini mengenai open relationship, KSWI juga punya program baru nih. Bagi teman-teman yang ngikutin acara-acara KSWI, udah tahu dong ya. Tapi bagi yang belum tahu, aku kenalin ya. Namanya tuh personal session. Apaan tuh Mbak personal session? Jadi sobat KSWI bisa curhat sampai panjang kali lebar di program ini. Sans aja ya, mbak-mbak di KSWI semuanya baik-baik kok. Untuk info lebih lanjut, cus ke akun Instagram Remaja KSWI.